Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama Iqbal Maulana dengan NIM 2059. Saya di sini akan menjadi moderator dalam diskusi. Baik, langsung saja. Sebelumnya, ini juga ada rekan-rekan saya yang bernama Intan, ada Deva, dan Yudi. Baik, selanjutnya langsung saja ke materinya. Penyampaian materi yang pertama yaitu oleh Intan Puspitasari. Untuk waktu dan tempat, saya buku ini dengan ferrous. Nah, ada contoh bahan yang termasuk logam ferrous. Yang pertama itu ada tembaga. Penempaan dingin tembaga asli, bukti arkeologis menunjukkan bahwa meskipun timbal logam pertama yang digunakan secara praktis adalah tembaga. Selain emas, perak, dan logam mulia lainnya, tembaga adalah satu-satunya logam yang ditemukan sebagai kristal asli dalam bentuk logam. Hal ini karena afinitasnya terhadap oksigen lebih rendah daripada kebanyakan logam lainnya. Dan sebagai akibatnya kristal asli meskipun tidak selalu melimpah, biasanya juga ditemukan dalam hasil lapuk biji tembaga. Selanjutnya, tembaga asli yang dicairkan dan dicor. Sebagian besar artefak tembaga yang lebih besar yang diproduksi di Timur Tengah ini terdiri dari kristal yang tampaknya telah tumbuh dari lelehan dan melemparkan lengan ke cairan sekitarnya. Dari lengan ini, cabang duri sekunder telah tumbuh sehingga menghasilkan karakteristik struktur dendritik dari logam tuang. Karena struktur ini dan kemurniannya yang umumnya tinggi, barang-barang seperti ini hanya dapat diproduksi dengan melebur bersama kristal-kristal tembaga asli. Selanjutnya, peleburan biji tembaga, oksida, dan karbonat. Teknik peleburan tampak mencapai puncaknya di Timnas sekitar tahun 1100 sebelum Masehi. Setelah operasi peleburan, perak dan logam tampak telah disadap secara bersama dari tungku ke tempat pasir di mana seperti yang ditunjukkan oleh eksperimen waktu yang cukup untuk kembali cair. Tenggelam di bawah terak untuk membentuk batangan berbentuk baik dengan diameter sekitar 9 cm atau 3,5 inci. Selanjutnya, peleburan biji tembaga sulfida. Biji tembaga sulfida yang dieksploitasi pada zaman tembaga tampaknya merupakan endapan tipis, terlokalisasi, dan sangat kaya yang terletak agak jauh di bawah permukaan singgapan primer dan lapuk teroksidasi. Selanjutnya, contoh bahan logam non-ferro ada timah dan perunggu. Artefak yang mengandung timah muncul pada kali selama tahap awal penurunan ini, meskipun jumlahnya terlihat jarang, melebihi sekitar 2,5%. Perpaduan tersebut yang pertama kali muncul di Iran sekitar 3000 sebelum Masehi tidak mencapai daerah seperti Inggris dan Britania di pinggiran luar peradaban sekitar 2200 sebelum Masehi. Nama timah tampak berasal dari kata Chaldea untuk lumpur atau lendir, menyiratkan bahwa timah yang awalnya digunakan di UE berasal dari endapan aluvial. Perkembangan zaman perunggu, awal
awal juga telah ditemukan di Cina, Thailand, dan Indonesia, di mana timah aluvial dan biji tembaga kadang ditemukan hubungan baru tahun 2000 sebelum Masehi. Perunggu atau bahkan tembaga diproduksi di Thailand Utara. Baik, saya kembalikan kepada Terima kasih atas penyampaiannya, Deva. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan Puspitasari. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang kuningan dan seng. Nah, di sini asal-usul kuningan hampir tidak pasti seperti perunggu. Meskipun sebagai pendatang baru di dunia metalurgi, paduan ini sering dibahas oleh penulis klasik. Seng dalam endapan alaminya jarang dikaitkan dengan tembaga, dan meskipun beberapa biji tempat tampaknya sangat mungkin bahwa periode tembaga arsenik dan zaman perunggu awal. Di setiap sisa seng dalam biji sulfida akan dihilangkan secara substansi sebagai oksidasi yang mudah menguap, baik selama pemanggangan atau pada tahap selanjutnya selama peleburan. Ketika kondisi pengoksidasi cukup baik, diperlukan untuk mencegah terlalu banyak besi larut dalam tembaga. Nah, di sini ada seng di India abad pertengahan. Tempat asal pembuatan kuningan tampaknya berada di Asia kecil, di mana menurut Theopompus dan Strabo, seng dalam bentuk logam sedang diproduksi dan digunakan untuk pembuatan kuningan pada abad keempat sebelum Masehi. Kuningan kemudian diproduksi di dunia barat dengan proses sementasi dan metode yang layak untuk memproduksi seng logam dalam skala komersial. Tidak dikembangkan di Eropa sampai tahun 1740. Seng logam diproduksi dengan proses penyulingan halus di Zarwar di Rajasthan di India. Tentu sejak abad ke-14 dan mungkin jauh lebih awal. Ujung perak yang luas di daerah ini memberikan bukti aktivitas peleburan perak, timbal, dan seng dalam jangka waktu lama. Di sini juga ada Eropa abad pertengahan. Kegiatan pertambangan dan metalurgi Eropa tidak berhenti sepenuhnya. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, setelah penurunan singkat, ekonomi mulai bangkit kembali. Sebuah proses yang mencapai momentumnya sendiri. Nah, para penambang Jerman terkenal karena kemampuan mereka untuk mengenali perbedaan halus, warna, kontur, dan vegetasi dari mana keberadaan urah biji yang kaya di dekat permukaan tanah dapat dilihat. Nah, di sini tubuh biji di Ramelburg awalnya dikerjakan untuk timahnya yang kaya akan perak. Kemudian ketika tambang menjadi lebih dalam, biji tembaga diekstrasi. Dari kota Glosar di kaki gunung datanglah perak yang menopang Fredrik XI selama perjuangannya di Kepausan dan membiayai Perang Salib ke-6. Nah, di sini ada proses kuningan kalamin. Proses sementasi kuningan yang digunakan di baptismil pada prinsipnya tidak berbeda secara signifikan dari yang digunakan oleh orang Romawi. Rincian yang cukup komprehensif dari proses pembuatan kuningan yang digunakan selama abad ke-16 diberikan pada tahun 1574 oleh Lazarus Ecker, penduduk asli Annaberg di Saxon Erzgebirge dan kepala pengawas pertambangan di Kekaisaran Romawi Suci. Nah, di sini ada penurunan dan kejatuhan kuningan Bristol. Kehancuran perusahaan Warmel segera diikuti oleh perusahaan Bristol lama yang sebagian besar bertanggung jawab atas kegagalan dan kehancurannya. Bristol pada kenyataannya mulai kehilangan dominasinya sebagai pusat produksi tembaga dan kuningan.
pada tahun 1763. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Intan atas penyampaiannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yudi. Silakan untuk Yudi. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah munculnya nikel. Nikel telah diidentifikasi oleh Alex Constrated pada tahun 1751. Kasus ini tidak diketahui sampai tahun 1802. Ketika analis oleh Philip dari Edinburgh menunjukkan bahwa pada dasarnya adalah bahan tembaga, nikel, dan seng. Itu kemudian dijual di Kepulauan Inggris untuk sekitar 12 shilling per pound dan mulai menemukan aplikasi yang cukup luas sebagai paduan makan karena warnanya putih dan tahan terhadap korosi. Sulit untuk membuat paktong dari prinsip pertama di Eropa karena sumber nikel yang cocok belum diidentifikasi. Namun, biji leuren, arsenik, kobalt kompleks tersedia dari distrik Saarbrück di Jerman, di mana mereka telah digunakan selama bertahun-tahun oleh Blaufraudenwerk yang terkenal untuk pembuatan kobalt biru pigmen lain untuk industri keramik. Pada tahun 1824, seorang dokter Geithner telah menemukan metode untuk mengekstrak nikel yang cukup murni dari produk limbah proses biru kobalt dan mendirikan pabrik untuk membuat nikel perak yang dia jual ke seluruh Eropa dengan nama Argentan dengan harga sekitar 3 thaler per pound. Pada tahun 1929, Percival Norton Jones dengan Geithner untuk mengoperasikan proses di Inggris. Sebuah karya untuk menemukan spesies nikel dari Saarbrück didirikan di bawah Common di belakang Regent's Park Kanal di London, dan dari nikel tersebut diperoleh igot nikel perak yang mengandung 18% Ni, 55% Cu, dan 20% Cn. Kemudian dicor di Hatton Garden. Tahun 1829-1832, Johnson yang merupakan orang pertama yang Inggris menghasilkan rata-rata sekitar 16,5 ton nikel perak per tahun. Sebagian besar dibuat menjadi peralatan makan dan dilapisi oleh pabrikan Brigham William Hutton. Peralatan makan itu dijual dengan nama dagang perak dan harga paduannya turun menjadi 4 pound. Yang paling serius adalah perusahaan Brigham HNT Mary yang dikelola oleh Charles Askin dan Brock Evans. Operasi teknis berada di tangan ahli kimia yang sangat cerdik, Dr. F.W. Benson, yang merancang metode kobalt dan pemisah nikel. Nikel perak yang dibuat di Eropa umumnya dikenal sebagai Neusebler atau Argentina. Sebutan umum di Inggris adalah perak Jerman. Meskipun juga dikenal dengan sebagai perak nikel, Argentina, Albati, dan lempeng Inggris, konsumsi nikel di dunia pada tahun 1850 kira-kira 100 ton per tahun. Sebagian besar diperoleh dari deposit nikel arsenik kecil seperti di Saarbrück dan di Lüneburg. Penggunaan logam meningkat perlahan sampai tahun 1889 ketika penemuan baja nikel oleh James Riley dan Glasgow menciptakan permintaan yang sulit untuk dipenuhi. Endapan nikel pyrrhoid di Norwegia menghasilkan sekitar 4.600 ton nikel antara tahun 1848 dan 1907. Hasil ini kecil dibandingkan dengan endapan Garnier di Caledonia Baru yang ditemukan pada tahun 1865. Endapan ini yang awalnya mengandung 10-12% nikel, biji yang diproduksi dan met yang secara total setara dengan sekitar 165.000 ton logam nikel antara tahun 1875 dan 1915. Pada tahun 1920, deposit nikel di Pulau Caledonia Baru hampir habis. Nah, pada tahun setelah pengenalan nikel murni sebagai komoditas yang dapat dipasarkan, nikel dianggap sebagai logam yang sulit untuk dicairkan, dicor, dan dibuat. Meskipun tidak ada masalah serius yang dihadapi dalam peleburan logam dalam tungku, perubahan bakar kokas yang biasanya digunakan untuk peleburan baja karbon, igot yang diperoleh seringkali terlalu rapuh untuk dikerjakan baik panas maupun dingin. Kadang-kadang ditemukan bahwa ingot akan hancur berkeping-keping ketika pengerjaan panas dicoba, sedangkan ingot lain dari batch yang sama
dapat digundi. Saat itu ditemukan oleh Thomas Bateman dan pekerja lainnya di Amerika Serikat bahwa magnesium jauh lebih efektif daripada mangan dalam meningkatkan nikel dan diperlukan konsentrasi yang lebih rendah. Penggunaan magnesium secara scavenger awal di Amerika Serikat, namun sampai tahun 1924 ketika mekanisme yang bertanggung jawab atas variabel jelas nikel dan paduannya dijelaskan oleh Paul Amerika dan rekan-rekannya di National Burnout Standard di Washington. Mereka mampu menunjukkan bahwa nikel tidak rapuh bukan oleh oksigen, tetapi kontaminasi belerang dari apapun di atas 0,005%. Rahasia keberhasilannya adalah memperlakukan nikel cair dengan logam seperti magnesium yang memiliki afinitas lebih tinggi daripada nikel untuk belerang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Jadi ini selanjutnya saya sendiri akan melanjutkan materinya. Itu di sini ada niobium. Niobium adalah salah satu logam baru terakhir yang muncul ke arena industri. Ini menyerupai tantalum, logam saudara perempuannya dalam banyak hal, meskipun memiliki beberapa karakteristik unik yang dirasakan. Pada tahun 1960, ketika logam pertama kali tersedia secara komersial, teknologi yang kemudian muncul. Niobium kemudian diyakini sebagai logam tahan api yang sangat ulet dengan kerapatan hanya setengah dari tantalum. Akan memberikan dasar untuk mengembangkan paduan suhu tinggi yang mampu beroperasi secara aktif pada suhu yang jauh melebihi suhu yang panduan nikel basis bisa menolak. Niobium juga memiliki karakteristik superkonduktor yang unik. Superkonduktor keras seperti niobium, timah, dan niobium titanium memiliki suhu transisi yang sangat tinggi. Selain niobium, di sini juga ada logam non-ferrous, lebih tinggi daripada paduan yang tersedia sampai sekarang dan dirasakan pada 1960-an bahwa bahan tersebut akan segera dibutuhkan dalam jumlah besar untuk membangun magnet yang dibutuhkan untuk pembangkitan tenaga listrik magnetohidrodinamika. Karakteristik unik ketiga niobium adalah tampang yang rendah, hanya sekitar 1,1 gudang per atom. Oleh karena itu, pada tahun 1960 dianggap juga bahwa niobium akan dibutuhkan dalam jumlah besar sebagai bahan pengalengan bahan bakar pada reaktor atom generasi baru. Sayangnya, bagaimanapun tidak ada aplikasi industri skala besar untuk niobium yang hidrodinamik untuk pembangkit listrik ditinggalkan. Dan peran niobium sebagai bahan pengalengan untuk elemen bahan bakar menghilang ketika itu bahwa banyak ketertarikan pada prospek niobium dan paduannya sebagai bahan suhu tinggi mulai memudar dengan cepat setelah tahun 1965 ketika menjadi sangat jelas bahwa mereka tidak memiliki ketahanan yang melekat terhadap oksidasi dan tidak dapat diandalkan untuk berfungsi di daerah turbin gas yang lebih panas bahwa jika lapisan pelindung dapat dikembangkan. Baik, referensi yang kita dapat yaitu dari Agricola Gregorius atau Geong Bever Dere Metallica basis 1556 diterjemahkan pada